Keris ini selain memiliki warongko yang luar biasa bagus, juga memiliki bila yang sangat misterius. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah keris ya. Sebenarnya ini bentuknya sederhana ya. Jadi ini gandik polos bilahnya ngelimpo ya. Jadi ada tikel jenis tilam sebenarnya ini ya. Jadi nggak pakai odo-odo ya. Tapi yang membuat unik ini di bagian sorsoran, di atas sorsoran sedikit itu ada semacam ukiran ya yang sampai tembus ya. Nah, jadi sekilas seperti ini ya. Nah, ini kira-kira ini keris apa dan biasanya ukiran seperti ini ada dari daerah mana ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sekarang kita lihat langsung ya. Nah, ini secara keseluruhan ya. Jadi sekilas itu sudah terlihat ya. Jadi ini lurus gandik polos, tidak pakai odo-odo ya. Jadi kalau nggak brodol ya jenis tilam. Ini sebenarnya ada tikelnya ya. Dan di bagian wadidang ada gerendeng ya. Jadi ini dimasukkan tilam sari, walaupun ada banyak yang menyebut ini bentuk dasarnya adalah pulang geni lurus ya. Nah, ini sebenarnya yang unik. Ini kalau teman-teman perhatikan, nah ini diperbesar ya ini ya. Nah, itu di atas sorsoran itu ada kayak ukiran ya. Jadi kayak orang duduk gila itu ya. Dan itu tembus ya, dan itu memang sangat jarang ya. Kalau teman-teman yang sudah lama mungkin akan tahu ya, biasanya keris-keris yang pakai ukiran seperti ini yang unik sampai diukir tembus seperti ini biasanya dari daerah mana pasti tahu ya. Ini dari daerah Madura ya. Dan itu kalau teman-teman lihat materinya itu juga materi untuk keris-keris daerah Madura ya. Nah, untuk keris-keris dengan ukiran unik ini memang mungkin di Madura memang pernah ada ya. Pernah ada, ibaratnya sebagai contoh ya. Karena di tahun 80-an, setelah 83 itu memang banyak bermunculan ya, banyak bermunculan. Dan memang sebagian besar dari selain yang memang asli, yang memang dari awalnya memang sudah diukir unik seperti itu, tapi juga ada yang memang bila-bila lama tapi dibentuk ulang ya. Biasanya tombak, walaupun kalau teman-teman lihat keris juga ada yang keris itu biasanya yang kayak bentuk diukir cokro gitu ya, sampai tembus di kerisnya itu ya. Terus kalau lihat materinya juga ini memang bisa dipastikan kemungkinan besar memang keris dari daerah Madura ya, dan lumayan agak sepuh juga ya. Cuman memang kalau untuk yang ukirannya mungkin banyak yang bertanya, itu memang harus dilihat dari dekat dan memang harus dirunut ya, karena memang tahun 80-an sekali lagi memang banyak bermunculan ya. Jadi keris-keris dengan ukiran unik seperti ini ya. Dan di antara yang muncul itu memang ada beberapa yang bila lama tapi yang dibentuk ulang. Jadi bilanya lama tapi ukirannya baru kayak gitu ya. Tapi ini mungkin sebagai usaha ya, mungkin waktu itu untuk meningkatkan nilai dari tosan aji itu ya. Mungkin kalau bentuknya sederhana mungkin nggak banyak yang berminat, mungkin ada yang bilang diowai, tapi memang seperti itu yang terjadi dulu ya. Jadi di tahun 80-an memang ada beberapa yang memang bila lama yang dibentuk ulang, walaupun mungkin banyak juga yang memang dari awalnya memang sudah ada ukirannya seperti itu. Nah, untuk yang keris ini, untuk lebih detailnya ini langsung saja kita simak sama-sama. Nah, ini adalah detail warongkonya ya. Ini kalau kita lihat gayanya ini adalah ladrang Surakarta atau ladrang Solo ya. Dan ini kayunya sepertinya kayu trembalu ya, kalau lihat nginden-ngindennya ya. Dan ini sebenarnya kalau digebek lagi ini masih bisa lebih halus ya, lebih mengkilat dan ngindennya lebih bagus ya itu ya, kayak bulu macan itu ya. Nah, ini dedernya ya, dedernya juga sangat bagus ya, kuncungnya itu ya. Jadi ini sebenarnya memang agak lama ini ya untuk warongkonya ya. Nah, ini tuh lihat bagus sekali ya untuk warongkonya ya. Dan sekarang pun sudah sangat susah ya nyari warongko seperti ini ya, garap halus seperti ini ya. Nah, ini adalah detail bilahnya ya. Ini sekilas kalau kita lihat materinya ini memang seperti materi Madura ya, ini ya, keris Madura ya.
Dan ini memang bilanya ngelimpot, tidak pakai odo-odo ya itu ya. Jadi ini jenis tilam sebenarnya ya. Dan kalau kita lihat untuk materi bajanya, corok bajanya ini juga sangat bagus ya. Jadi sangat khas dari keris-keris lama ya, keris tua ya. Mungkin ada yang Islam menangguh kayak keris-keris Tuban ya. Tapi kalau untuk materi pamornya ini memang lebih ke keris Madura ya. Nah ini yang unik adalah di atas sor-soran ini ya. Jadi ada ukiran jadi kayak orang duduk. Dan itu diukir sampai tembus ya. Nah sampai tembus. Mungkin kalau teman-teman ingat, jadi memang ada banyak ukiran seperti ini ya. Tapi daerah Madura ya, kayak bentuk cokro, kadang-kadang kayak keris tapi bawahnya ada bentuk kayak trisula. Jadi macam-macam ya. Dan yang jelas ini memang bilanya sepertinya memang bila tua, bila lama ya ini ya. Dan kalau kita lihat gereningnya pun juga gereneng lama juga ya, dan khas gereneng luar pulau. Jadi tidak berbentuk huruf do Jawa ya. Nah ini adalah bagian sor-soran yang lebih dekat ya, ini ukirannya ya. Jadi memang cukup unik ya. Jadi cukup unik. Dan ini adalah beberapa contoh bila tombak lama yang dibentuk ulang ya, tahun 1983an ya, di daerah Eng Tong Tong Madura. Meloke ujar iku kudu santoso ing budi teguh serta sabar tawakal gawing ati. Ketahuannya perkataan itu harus kuat dalam pikiran teguh serta sabar tawakal tulus di hati.